Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Maulida Salma dengan NIM 3 digit terakhir 045. Saya dari kelas gedung 1. Pada video ini saya akan menjelaskan cara mencari gaya-gaya batang dari struktur rangka batang menggunakan 3 cara, yaitu kesetimbangan titik buhul, metode Ritter, dan Cremona. Untuk soalnya dapat dilihat seperti gambar ini ya. Yang pertama yaitu menggunakan metode kesetimbangan titik buhul. Langkah pertama yaitu menghitung reaksi tumpuan, yaitu sigma momen B sama sigma momen A. Sigma momen B di sini berarti artinya kita menghitung semua gaya, yaitu RAV, P1, P2, P3, P4 dikalikan dengan jarak gaya tersebut terhadap tumpuannya, yaitu tumpuan titik B. Ya, kita masukin semua angka-angkanya dan ketemu RAV-nya sebesar 42 kN. Selanjutnya yaitu sigma momen A, yaitu plus minus di sini berarti menandakan kalau positif itu arah gaya terhadap titik tumpuan itu searah dengan jarum jam, dan negatif itu arah gaya berlawanan dengan terhadap titik tumpuan berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, selanjutnya yaitu sigma momen A. Dengan seperti tadi ya, gaya-gaya yang ada seperti RBV, P5, P4, P3, P2 dikalikan dengan jarak gaya tersebut terhadap titik A. Kita masukkan semua angka-angkanya dan kemudian RBV-nya dapat ketemu 42 kN. Nah, untuk mengecek apakah nilai RAV dan RBV yang kita cari itu benar atau tidak, kita menggunakan sigma kontrol, yaitu dengan menjumlah RAV dan RBV gaya yang ke atas dikurangi semua gaya yang ke bawah, P1, P2, P3, P4, P5. RAV RBV dijumlah menjadi 84 dan semua gaya yang ke bawah yaitu P1, P2, P3, P4, P5 nya yaitu juga 84. Artinya kontrol kita sudah 0,0, yaitu nilai RAV dan RBV kita sudah betul. Selanjutnya yaitu menghitung gaya batang struktur merata. Pada segitiga ini kita akan mencari AF menggunakan Pythagoras seperti biasa, yaitu dengan AC kuadrat ditambah CF kuadrat, masukkan angkanya, ketemulah AF akar 10,25. Kemudian kita mencari cos alfa, yaitu dengan rumus seperti berikut, dan kemudian kita masukkan semua angka yang sudah diketahui dan ketemulah cos alfa sebesar 0,625. Nah, alfanya kita cari menggunakan dengan cos inverse alfa dan ketemu 51 derajat 19 menit 4,13 detik. Nah, kita sudah ketemu cos kan samping kali per miring ya, sampingnya 10,25, miringnya 5,125 per 5,125. Kita selanjutnya kan nyari sin adalah depan per miring. Depannya kita belum tahu, yaitu kita bisa menggunakan Pythagoras biasa dengan ini kuadrat dikurang ini kuadrat ketemu akar 16,016. Kemudian miringnya sudah ketahui 5,125 dan sin alfa ketemu 0,781, dan alfanya dapat dicari dengan sin inverse alfa, yaitu ketemu 51 derajat 21 menit 8,01 detik. Selanjutnya ini juga kita cari yang beta karena panjangnya kan beda ya, tadi kan bawahnya 2, ini 2,4. Nah, untuk mencari CG kita pakai Pythagoras biasa dengan
CD kuadrat ditambah DG kuadrat ketemu akar 12,01. Kemudian kita cari cos beta dengan rumus ini. Ketemu cos betanya 0,693. Dengan beta seperti tadi ya, dengan cara cos inverse beta, terus ketemu 46 derajat 7 menit 55 detik. Ini konsepnya kayak tadi ya, untuk nentuin sinusnya yang depan per miring. Depannya ini pakai Pythagoras seperti biasa. Betanya ketemu 0,71, sin betanya ketemu 0,71, betanya dengan sin inverse beta yaitu ketemu 46 derajat 8 menit 13,57 detik. Kemudian masuk ke timbangan titik buhol. Yang pertama yaitu buhol A. Nah, di buhol A semua gaya-gaya sudah kita tulis ya, RAV, V1, F1, F2. Jangan lupa ditulis alfanya ya biar nggak bingung. Nah, F1-nya ini kita uraikan jadi F1 cos alfa sama F1 sin alfa. Nah, ini pakai dua cara yang timbangan titik buhol ya, diuraikan vertikal dan horizontal. Yang vertikal A yaitu semua gaya pada vertikal A. Ada F1 sin alfa ditambah RAV dikurang P1. Plus itu karena ke atas, min karena ke bawah. Nah, angka-angkanya kita masukkan ya, yang sudah kita cari sebelumnya. Kemudian ketemu F1 sebesar min 34,571 kN. Kemudian yang kedua horizontal A yaitu semua gaya di horizontal, yaitu ada F2 ditambah F1 cos alfa, yaitu positif karena arahnya ke kanan. Kemudian kita masukkan angka-angkanya dan F2 nya ketemu 21,607 kN. Selanjutnya ada buhul C. Buhul C kita masukkan semua gaya-gayanya, yaitu ada F2, F6, F5, F3. Nah, untuk F5 kita uraikan jadi F5 sin beta dan F5 cos beta, karena pakai yang beta karena CD-nya kan jarak yang itu ya, jarak yang 2,4 ya. Berarti kita pakai yang beta. Nah, yang vertikal C berarti semua gaya pada vertikal ada F3 ditambah F5 sin beta. Kita masukkan angka yang ada. Nah, karena ini ada dua variabel, kita buat persamaan pertama. Kemudian horizontal A ada F6 ditambah F5 cos beta dikurang F2. Kita masukin semua angka dan ternyata juga ketemunya dua variabel. Kita buat persamaan kedua ya. Selanjutnya masuk ke buhul F. Di buhul F ada gaya P2, F3, F1, F4. Nah, untuk vertikalnya berarti min P2, min F3, min F1 sin. Kita masukkan semua angka dan ternyata ketemu F3 sebesar 12 kN. Selanjutnya di horizontal ada F4 dikurangi F1 cos. Angka-angka yang sudah diketahui kita masukkan, kemudian F4 nya ketemu min 21,607 kN. Nah, karena tidak ada persamaan 1 sama persamaan 2 yang ternyata di sini salah satu variabelnya sudah ketemu hasilnya, kita masukkan F3 ke persamaan 1, yaitu F3 tambah 0,721 F5 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan F3 nya dan F5 nya ketemu min 16,644 kN. Kemudian untuk F5 kita masukkan ke persamaan 2, itu 0,693 dikali min 16,644 ditambah F6 sama dengan 21,607. Dengan F6 ketemunya hasilnya 33,141 kN. Terus lanjut ke buhul D. Di buhul D ini cuma ada 3 gaya, yaitu F6, F10 sama F7. Di horizontalnya ada F10 dikurang F6. F6 yang tadi sudah ketemu 33,141, terus F10 nya
bisa ketemu jadi 33,141. Di vertikal D cuman ada gaya F7, terus ketemunya 0. Lanjut ke buhul G. Buhul G ada gaya F4, F8, F9, F5, P3, F7. F9 sama F5 kita uraiin ya, jadi cos sama sin. Nah, apa aja sih yang ada di vertikal? Ada main P3, main F7, main F5 sin beta, main F9 sin beta. Nah, dengan 0, P3 dimasukin main 4, F7 0, semua angka yang sudah diketahui dimasukkan, kemudian ketemu F9 main 16,644 kN. Yang di horizontal ada F8 ditambah F9 cos beta dikurangi F4 min F5 cos beta. Nah, angka-angka yang udah diketahui seperti F9 dikali cosnya ditambah F8 dikurangi F5 nya sudah diketahui, cosnya sudah ada, F4 sudah ada. Terus kita hitung ketemu F8 tambah 21,607 sama dengan 0, dan F8 ketemu min 21,607 kN. Lanjutnya ke buhul E ada gaya F11, F13, F10 sama F9. Nah, F9 nya ini kita uraiin jadi F9 cos sama F9 sin ya. Terus di vertikal ada F11 ditambah F9 sin sama dengan 0, F11 ditambah F9 sudah ada min 16,644 di sinnya sudah ada ketemu, terus F11 nya jadi 12 kN. Terus selanjutnya ada horizontal, ada F13 dikurangi F10 dikurangi F9 cos beta. F10 sudah ada dimasukkan, F9 sudah ada dimasukkan, cos sudah ada dimasukkan sama dengan 0, F13 min 21,607 sama dengan 0, F13 ketemu 21,607 kN. Buhul B, buhul yang terakhir ada gaya F13, F12, RBV, P5. Nah, F12 diuraiin jadi F12 cos sama F12 sin. Nah, kita analisis FB sama HB. Yang di vertikal ada RBV ditambah F12 sin dikurangi P5. Nah, RBV sudah di awal sudah dicari, F12 dicari, sini sudah ada dimasukkan, P5 nya sudah ada, min 15 ketemu 0,781 F12 tambah 27 sama dengan 0, F12 ketemu min 34,571 kN. Nah, yang horizontal ada min 13 min F12 cos alpha sama dengan 0, angka semua yang ada dimasukkan. Nah, di sini karena sudah terakhir, hasilnya 0 sama dengan 0, artinya hitungan kita sudah benar, sudah setara gitu. Nah, lanjut ke metode Ritter. Nah, untuk tadi seperti soal yang di awal kita gambar, habis itu kita potong gaya yang ada. Usahakan mencakup banyak gaya, misalnya di potongan 1 mencakup F2 sama F1, potongan 2 mencakup F4, F3, F2, terus di potongan 3 mencakup F4, F5, F6, potongan 4 F4, F7, F10, potongan 5 F8, F9, F10, potongan 6 F8, F11, F13, dan yang terakhir potongan 7 mengenai F12 dan F13. Nah, setelah dipotong, kita lanjut ke perbagian potongan. Nah, masuk ke potongan 1. Jadi kan seperti ini ya,
Terus kita uraikan gaya-gayanya seperti pada buhul yang awal tadi. Nah, kalau di sini menggunakan konsep momen di C. Berarti kalau momen di C kita cari gaya yang tegak lurus dengan C ini. Berarti yang vertikal kan ya, ada RAV, F1 sin sama P1 ya. Terus jaraknya juga jarak yang yang tegak lurus sama gaya tersebut. Berarti jaraknya 2. Kita masukkan angka-angkanya. Terus kemudian F1 ketemu men 34,571 kN. Nah, untuk metode Ritter ini hasil F1 nya apabila sama dengan saat F1 pada kesetimbangan buhul, berarti nilai F1 kita sudah benar. Kalau berbeda perlu dicari kembali agar mencapai hasil yang sama atau mendekati. Seperti itu. Nah, lanjut ke momen di F. Berarti gayanya yang vertikal. Nah, terus jaraknya yang horizontal biar tegak lurus. Nah, berarti F1 cos alfa kali 2,5 dikurang. Karena ini arahnya berlawanan jarum jam. Kan gini. Nah, makanya itu dikurang F2 kali 2,5. Oh ya, ini berlaku juga di MJ tadi ya di awal. Seperti itu. Nah, angka-angka yang kita masukkan, kemudian ketemu F2 sebesar 21,607 kN. Nah, selanjutnya yaitu potongan 2,2 ada F1, P1, B2, F3, F4, F1 diuraikan di F1 cos alfa sama F1 sin alfa. Nah, untuk yang pertama momen di C. Momen di C yaitu dengan gayanya yang tegak lurus ya. Berarti kan ini yang horizontal, berarti terus jaraknya yang vertikal biar tegak lurus. Terus F4 positif karena searah jarum jam seperti ini kali 2,5 dikurangi F1 nya kan F1 cos F1 gayanya kan yang horizontal, berarti yang F4 sama F1. Nah, F1 cosnya tuh negatif karena berlawanan arah jarum jam, arahnya gini ke C nya, berarti negatif dikali 2,5. Nah, ketemu F4 sebesar min 21,607 kN. Kemudian di sigma momen A dengan gaya yang vertikal, jaraknya yang di titik AC gini ya. P2 searah jarum jam positif dikali 2, F3 searah jarum jam positif dikali 2, F1 sin positif dikali 2. Kemudian kita masukin angkanya dan F3 ketemu 12 kN. Selanjutnya ke potongan 3.3. Potongan 3 memakai momen di D. Ada di D berarti pakai gaya yang vertikal. Terus jaraknya yang 2,4. Nah, F3 gede searah positif kali 2,4, F5 sin searah dikali 2,4. Nah, seperti itu. Kemudian ketemu F5 sebesar, angkanya jangan lupa dimasukin. Terus kemudian F5 ketemu 16,644 kN. Selanjutnya F5 selanjutnya di sigma momen F seperti tadi F2 dikali 2,5 min F5 karena berlawanan dengan jarum jam gini, 2,5 F6 kali 2 min F6 kali 2,5, kemudian F6 ketemu 33,141 kN. Selanjutnya potongan
4,4. Seperti tadi, sigma G ada F6 kali 2,5 sama min F10 kali 2,5. Nah, hitungannya dimasukkan, F10 ketemu 33,141 kN, dan sigma di momen E cuman ada F7 dikali 2,4 searah positif, F7 nya 0 kN. Selanjutnya kepotongan 5, yaitu sigma momen di H berarti sini ya, terus gayanya berarti yang tegak lurus gini ya berarti ya, habis itu jaraknya berarti yang 2,4. Ini negatif semua soalnya berlawanan semua, dikali 2,4, terus angka yang dimasukin ketemu F9 nya min 16,644 kN. Kemudian sigma momen di D, jadi gayanya yang ini F8 F9 ini, F8 positif, F9 positif dikali 2,5, terus dikurangi F4 kali 2,5 min F5 cos kali 2,5. Kemudian angkanya dimasukin, F8 ketemu min 21,607 kN. Selanjutnya potongan 6,6 untuk momen di H pakai yang horizontal ya berarti ya, F10 kali 2,5 karena searah, F9 cos beta kali 2,5 dikurangi F13 kali 2,5, angkanya kita masukin, kemudian ketemu F13 sama dengan 21,607 kN. Nah, yang kemudian sigma di B berarti yang vertikal, berarti F11 kali 2 ditambah F9 sin beta dikali 2 sama dengan 0, angkanya dimasukkan, kemudian F11 ketemu 12 kN. Selanjutnya yaitu potongan 7, sigma momen di E. Sigma momen di E berarti memakai gaya yang vertikal, P5 kan searah ke E ya, searah jarum jam P5 kali 2, terus min F12 atau min RBV sama karena sama ke atas dikali 2, terus angkanya dimasukkan, F12 ketemu min 34,571 kN. Nah, pada metode Ritter ini jangan lupa kita menyamakan hasil F yang sudah kita cari dengan metode Buchul F yang sudah kita cari di metode Buchul. Nah, apabila nilainya sudah sama atau mendekati, berarti jawaban kita sudah benar. Nah, lanjut ke cara ketiga, yaitu menggunakan Cremona. Nah, kita gambar soalnya, strukturnya seperti biasa. Habis itu kita kan tadi sudah cari RAV sama RBV, kita terserah mau pasang skala berapa. Nah, saya memakai skala 7, itu panjangnya jadi 6. Nah, kemudian udah kita RAV dan RBV naik semua, titik tengahnya ini ya, pertemuan RAV dan RBV. Nah, untuk P kan naik, yang P1 nya turun semua. Nah, P1 nya juga besar, P1 nya juga kita skala. Nah, kita masukin P1, P2, P3, P4, P5 turun semua. Nah, terus untuk kita buat titik sembarang dengan searah patokannya tengah-tengah RAV dan RBV tadi. Nah, ini buat titik sembarang di sini, kemudian kita tarik garis. Kemudian kita namai garis tersebut garis A, B, C, D, E, F. Nah, setelah itu kita pindah garis ini ke garis ini jadi A aksen. Nah,
A pindah sini ke jadi A aksen, F dipindah ke sini jadi F aksen, B pindah sini jadi B aksen, E pindah sini jadi B aksen, C D pindah sini jadi C D aksen, dan terbentuklah gambar seperti ini. Gambarnya ini sudah betul. Nah, sekian pembahasan mengenai cara menghitung gaya pada struktur batang, yaitu dengan 3 metode, kesetimbangan titik buhul, Ritter, dan Cremona. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.